lokasi mana saja yang menjadi fokus perhatian Ditjen Bina Marga di tengah musim dengan curah hujan yang tinggi saat ini? Baik, kami dari Direktorat Jenderal Bina Marga pada khususnya mendapat tugas untuk menangani ruas jalan sepanjang 47.000 kilometer di seluruh Indonesia. Tentunya kami fokus ke semua jalan-jalan tersebut, khususnya untuk penanganan kalau terjadi adanya bencana, yaitu longsoran dan juga masalah banjir. Kita juga sudah diperintahkan oleh Bapak Menteri PUPR bahwa semua komandan di masing-masing balai, masing-masing provinsi, dari kepala balai, kepala satker sampai PPK itu diminta untuk standby di lokasi paling tidak sampai bulan Februari ini untuk menangani kalau misalkan ada bencana alam tersebut. Kemudian kita juga memanfaatkan data-data yang ada dari BNPB masalah potensi bencana, kemudian juga dari BMKG tentang intensitas curah hujan. Kemudian dari sana kita plotkan sebenarnya lokasi-lokasi mana yang mungkin perlu kita mendapat perhatian khusus, yang lebih khusus gitu ya. Kita juga menyiapkan di masing-masing balai provinsi itu ada unit tanggap darurat yang dilengkapi dengan peralatan, paling tidak ada ekskavator dan loader. Kemudian juga dilengkapi dengan beberapa stok material seperti misalkan sandbag, beronjong, atau juga jembatan sementara, jembatan beli. Itu kira-kira yang kita siapkan, nantinya dimanapun ada bencana, kita langsung bergerak tim tersebut. Iya, berarti akan memanfaatkan data dari BNPB dan juga BMKG. Dari BNPB terkait potensi bencana, dari BMKG terkait intensitas hujan. Nah, dari data-data yang sudah didapatkan Pak, baik dari BNPB ataupun BMKG ini, daerah mana katakanlah 5 daerah yang paling berpotensi mengalami curah hujan paling tinggi dan juga berpotensi mengalami bencana Pak? Saat ini yang kita catat dan memang sudah terjadi juga di Sumatera Barat gitu ya. Kemudian di Jambi, tadi juga ada disampaikan di Riau ya, Kabupaten Pelawan, dan juga tadi di Jawa Barat. Saya kira itu yang sudah tercatat di data kami dan sudah dilaporkan juga ke kami tentang kejadian tersebut. Misalkan kalau kita lihat di Sumatera Barat, itu ruas Payakumbuh sampai batas Riau, itu sudah ada kurang lebih 43 titik longsor. Bukan main ini, longsorannya 43 titik sehingga sering putus jalannya. Kemudian juga ada di ruas batas kota Solok, Sawah Lunto sampai ke Muara Kalaban, itu juga ada 13 titik. Dan juga di ruas Lubuk Selase, Surian, juga ada beberapa titik longsoran yang panjang ada yang sampai 55 meter seperti itu. Kemudian juga kita juga punya data misalkan di Jambi, di daerah Kerinci yang data sudah masuk. Itu ada beberapa kerusakan, sama juga ada longsor, ada juga jembatan yang terbawa oleh banjir seperti di Sungai Penuh, Kota Sumbar, kemudian juga di Silak Deras, kemudian juga di Batas Kerinci, Sangat Anggun, dan lain-lain. Data-data sudah kita peroleh. Dan juga tadi terakhir yang di Riau, yang tadi disampaikan di awal, sudah terdata di kami. Dan kita paling tidak untuk tahap awal ini menanganinya dengan tanggap darurat. Paling tidak bisa, jalan itu bisa fungsional. Jadi kalau ada longsoran dari atas, biasanya kita bersihkan secepatnya, nah, sehingga lalu lintas menjadi bisa lewat di sana, bisa lancar. Tapi kalau ada yang agak berat, seperti yang di Payakumbuh sana, yang amblas gitu ya, mungkin kita perlu waktu untuk mendesain dulu, kemudian baru kita kerjakan untuk permanennya. Tapi untuk sementara kita harapkan bisa fungsional untuk lalu lintas.
Iya, berarti sampai dengan saat ini sudah cukup banyak ya Pak ya, data terkait laporan kerusakan jalan, jembatan akibat bencana yang terjadi ya Pak ya. Bagaimana dengan Ibu Kota Jakarta sendiri Pak? Apakah ada antisipasi ataupun ada intensitas curah hujan yang dikabarkan oleh BMKG Pak? Ya kalau di data yang ada sementara memang cukup tinggi juga. Kalau kita lihat di BMKG itu kan ada kalau 100 sampai 150 itu warnanya biasanya merah gitu ya. Kemudian kalau lebih dari 150 mm per hari itu warnanya. Artinya dari sana kita bisa melihat potensi-potensi bencana yang mungkin terjadi plus nanti kita lihat kondisi lingkungannya. Baik, saat ini Pak, pemerintah pusat dan daerah tengah menggeber proyek jalan melalui Impres Percepatan Konektivitas Jalan Daerah. Nah, lantas apakah musim hujan saat ini menjadi ganjalan bagi proyek tersebut hingga akhirnya jadi terkendala Pak Impresnya? Bagaimana? Baik, mungkin sebelumnya kami sampaikan dulu bahwa Impres Jalan Daerah ini adalah tujuannya untuk meningkatkan tadi konektivitas dan juga untuk meningkatkan kemantapan jalan daerah tersebut. Karena saat ini ada ketimpangan kemantapan jalan antara jalan daerah dan jalan nasional yang cukup tinggi ketimpangannya. Sehingga kita diminta juga untuk membantu menyelesaikan jalan-jalan daerah tersebut. Kalau kita lihat di tahun 2023 ini kita mendapat alokasi sekitar 14,6 triliun. Itu kita menangani hampir kurang lebih 3.900 kilometer jalan dan juga 2.900 meter jembatan yang tersebar di 24 provinsi, 239 kabupaten dan 26 kota. Saat ini progresnya untuk yang tahun 2023 itu kurang lebih kalau penyerapannya sudah 99% keuangannya, tapi untuk fisik belum 99%. Nah ini salah satu penyebabnya tadi memang karena adanya curah hujan yang tinggi ini, ada beberapa ruas Impres Jalan Daerah yang terkendala, gitu. Misalkan pekerjaan-pekerjaan yang banyak timbunan tanah gitu ya, karena hujan sehingga menjadi lebih susah. Atau beberapa jalan yang lokasinya misalkan agak laut, misalkan, di laut misalkan di Pulau Sarasan gitu ya, ada kesulitan transportasi logistik karena curah hujan yang tinggi, ombak besar seperti itu, sehingga memang ada beberapa paket yang istilah kita mungkin bekerja di masa denda gitu ya, artinya dia selesainya mungkin Januari Februari seperti itu. Itu cukup banyak juga sebenarnya sekitar 100-an paket yang masih lewat di Januari Februari ini yang semestinya bisa kita selesaikan di 2023 Desember 2023. Namun juga perlu kita pahami juga bahwa ini memang mulainya startnya juga agak telat. Oke, mulainya agak telat ya. Berarti dananya sudah terserap 99%, tetapi secara fisik belum terlaksana atau belum jadi, belum maksimal karena terkendala hujan. Boleh kami tahu Pak, wilayah-wilayah mana yang perbaikannya hampir mencapai maksimal? Yang maksimal mungkin kebanyakan di Jawa ya. Di Jawa karena relatif transportasinya, pendukung material, pendukung peralatan juga lebih lengkap. Yang agak telat misalkan kayak di Pulau Nias gitu ya, terus Pulau Sarasan di Kepulauan Riau itu agak telat, perlu mungkin sampai Januari atau Februari untuk menyelesaikan itu.